Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Feramenia dengan NIM 234.200 dari kelas MGT 3 Fakultas Ekonomi Bisnis semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Riau. Video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan pada mata kuliah Decision Making and Problem Solving dengan dosen pengampu Bapak Dr. Husnul Fikri SEMM. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, kebiasaan. Dalam bahasa sehari-hari sering kita menyebutkan etiket yang berarti cara bergaul atau berperilaku yang baik yang sering juga disebut sebagai sopan santun. Istilah etika banyak dikembangkan dalam organisasi sebagai norma-norma yang mengatur dan mengukur perilaku profesional seseorang. Secara lengkap, etika diartikan sebagai nilai-nilai normatif atau pola perilaku seseorang atau badan, lembaga, organisasi sebagai suatu bentuk yang dapat diterima umum dalam interaksi dengan lingkungannya. Kemudian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan. Etika merupakan pertimbangan etis yang seharusnya suatu kriteria yang penting dalam pengambilan keputusan organisasional. Menurut Mahler et al. 2010, 3 kriteria umum pengambilan keputusan yang buruk adalah gagal mengingat tujuan, terlalu percaya diri, dan kerumitan masalah. Sangat mudah bagi orang untuk menetapkan tujuan dan tidak mencapai apapun. Alasannya adalah mereka menetapkannya tetapi tidak melakukan apapun untuk memastikan bahwa aktivitas mereka tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Setelah menetapkan tujuan, manajer gagal mengingatnya setiap hari dan karenanya mereka tidak membuat kemajuan. Dan terlalu percaya diri menyebabkan orang menilai terlalu tinggi pengetahuan mereka dan meremehkan resiko dalam pengambilan keputusan. Banyak pembuat keputusan berpikir bahwa jika mereka dapat mencapai tujuan mereka sebelumnya tanpa banyak usaha, maka mereka terlalu yakin bahwa mereka akan mencapainya tanpa bekerja keras atau mempertimbangkan alternatif lain. Ada banyak cara untuk bertindak secara etis sebagai seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Pertama, pemimpin harus mengutamakan kepentingan organisasi. Ini berarti bahwa pemimpin harus mendengarkan anggota tim lainnya dan memberi mereka lebih banyak kekuatan dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, ia harus meninggalkan ego dan kepentingan pribadinya dan melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Seorang pemimpin yang baik harus menerapkan cara-cara di mana orang-orang yang berada di bawahnya dapat mempertanyakan otoritasnya bertindak tidak etis. Itu pengambilan keputusan partisipatif adalah yang terbaik daripada kepemimpinan karena anggota kelompok lainnya akan memberikan lebih banyak informasi sehingga mudah untuk membuat keputusan. Anggota kelompok akan memiliki rasa kepemilikan dalam membuat keputusan dan terlebih lagi di bidang yang mempengaruhi mereka dan dengan demikian menjadi lebih produktif. Kesimpulannya, pertimbangan etis mengambil bagian terpenting dalam pengambilan keputusan, memahami dan menghindari karakteristik utama pengambilan keputusan yang buruk.
termasuk gagal mengingat tujuan, terlalu percaya diri, dan kerumitan masalah memberikan jalan untuk memecahkan masalah etika. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin, penting untuk mencari bantuan dari kelompok pendukung, bekerja dengan organisasi, dan mengenali aktivitas yang mencurigakan untuk melawan tindakan tidak etis. Akhirnya, seorang pemimpin yang baik pertama-tama harus mempertimbangkan kepentingan organisasi, menerapkan pengambilan keputusan secara partisipatif, dan melatih kompetensi interpersonal untuk memimpin secara etis. Demikianlah pemaparan materi mengenai pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Semoga video ini bermanfaat untuk semua orang yang menontonnya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan materi, karena di sini saya memaparkan materi sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan saya. Baiklah, saya Vera Mania. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.